Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan, nama saya Ade Arifianto. Saya mahasiswa Magister Teknik Sipil di Universitas Sarjana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai UTS mengenal terkait reflective writing tentang Green Infrastructure Management eh, dan fokus terhadap studi kasus bioretention. Eh, Struktur presentasi saya mengikuti alur pada slide ini. Pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar infrastruktur hijau, kemudian masuk ke pergeseran paradigma Green is the New Gray. Berikutnya, saya hubungkan Green Infrastruktur dengan SDG, lalu membahas hidrologi dan pengelolaan air dalam konteks GI. Setelah itu, saya paparkan studi kasus bioretention untuk mengatasi mikroplastik, dilanjutkan dengan relevansi dan infrastruktur bagi praktek teknik sipil di Indonesia, serta penerapan GI di sektor-sektor krusial. Di bagian akhir, saya tutup dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai refleksi pribadi saya setelah mengikuti 5 topik utama perkuliahan dalam mengkaji satu jurnal ilmiah. Pada slide ini saya mengawali dengan definisi green infrastruktur. Infrastruktur hijau dipahami sebagai jaringan terpadu elemen-elemen hijau mulai dari taman, lingkungan, koridor hijau, sungai, lahan basah, hingga kawasan lindung di skala regional. Pendekatan ini menempatkan ruang hijau sebagai struktur utama, bukan sisa lahan setelah bangunan dan jalan direncanakan. Di dalam makalah, saya merefleksikan bahwa sebelumnya saya melihat RTH hanya sebagai syarat regulasi. Setelah mempelajari konsep yang dikembangkan dari Bapak Grand Infrastruktur seperti Benedict dan McMahon, saya menyadari bahwa seharusnya sejak awal kita memetakan jaringan hijau biru ini sebagai tulang punggung kota. Sebagai calon engineer, ini mengubah cara saya membaca site plan, bukan lagi sekedar posisi gedung dan jalan, tapi juga bagaimana koridor hijau dan ruang air alami bisa saling terhubung dan memberi layanan ekosistem bagi kota. Slide selanjutnya ini menggambarkan pergeseran dari dominasi gaya infrastruktur menjadi uh, menjadi gray infrastruktur ke pendekatan gray infrastruktur. Contohnya saluran beton yang kaku dapat dikonversi menjadi bioswale yang vegetatif, lalu kolam retensi beton dimodifikasi menjadi kolam alami dengan tepi hijau, dan perkerasan aspal diganti menjadi permeable pavement yang memungkinkan infiltrasi air hujan. Dalam makalah yang saya susun, saya menuliskan bahwa sebelumnya saya menganggap solusi hijau itu tambahan dan cenderung lebih mahal. Setelah membandingkan karakteristik gray versus green, baik dari sisi hidrologi maupun co-benefits seperti estetika, kualitas udara, kenyamanan termal, saya mulai melihat bahwa green is the new gray bukan sekedar slogan, tetapi argumen yang kuat jika kita melihat biaya siklus hidup dan manfaat jangka panjang. Pada titik ini, saya merasa tertantang untuk tidak lagi otomatis memilih saluran beton sebagai solusi utama setiap kali berbicara tentang drainase. Lalu selanjutnya mengaitkan green infrastruktur dengan beberapa Sustainable Development Goals. Eh, Green infrastruktur berkontribusi langsung pada SDG 6, yaitu air bersih dan sanitasi melalui peningkatan kualitas air, limpasan dan efisiensi pengelolaan sumber daya air. Lalu selanjutnya SDG 11, kota dan komunitas berkelanjutan dengan menyediakan ruang terbuka hijau yang inklusif dan tahan terhadap banjir. SDG 13, aksi iklim melalui pengurangan efek pulau bahang dan peningkatan sekuestrasi karbon, serta SDG 15, kehidupan di darat dengan menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati. Dalam reflective writing, saya menuliskan bahwa diagram keterkaitan green infrastruktur dan SDG
membantu saya menerjemahkan agenda global ke level proyek. Setiap desain taman, drainase, atau ruang terbuka ternyata bisa dibaca sebagai kontribusi nyata terhadap target SDG, bukan hanya sebagai gambar teknis di kertas kerja. Ini membuat saya merasa bahwa pekerjaan teknis sipil ke depan tidak bisa lepas dari bahasa keberlanjutan global. Selanjutnya, di slide ini saya menyoroti bagaimana agen infrastruktur merevolusi cara kita mengelola air hujan. Pada kondisi konvensional, kawasan terbangun didominasi permukaan kedap, sehingga proporsi limpasan permukaan sangat tinggi. Sementara infiltrasi rendah dengan penerapan TI seperti blow retention, rain garden, permeable pavement, proporsi ini jadi bergeser. Infiltrasi dan evapotranspirasi meningkat. Sementara limpasan berkurang. Ilustrasi di slide menampilkan perubahan proporsi tersebut sebagai gambaran kualitatif. Eh, Refleksi pribadi saya dalam makalah ini adalah bahwa selama ini fokus saya dalam mendesain drainase hanya pada kapasitas saluran atau debit puncak. Jadi melalui topik ini saya belajar bahwa tugas engineer bukan hanya memperbesar saluran saja, tetapi juga mengembalikan sebagian fungsi hidrologi alami melalui desain tapak. Setiap meter persegi permukaan kedap yang kita bangun seharusnya diimbangi oleh elemen GI yang mampu menyerap dan menahan air sedekat mungkin dengan sumbernya. Eh, hmm. Slide ini menegaskan bahwa green infrastruktur relevan di berbagai sektor krusial seperti transportasi, pemukiman, kawasan industri atau komersial, hingga ruang publik. GI diposisikan sebagai jaringan alami dan semi alami yang memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial. Dalam makalah, saya menyontohkan bagaimana di lingkungan kerja dan kampus saja sudah banyak peluang penerapan green infrastruktur, seperti area parkir yang bisa disisipkan wheel attention, koridor pejalan kaki yang dapat diberi vegetasi, dan area resapan, serta halaman gedung yang dapat dioptimalkan menjadi ruang infiltrasi. Saya juga menyinggung inisiatif seperti hutan kota dan program kerjasama internasional yang mendorong infrastruktur hijau. Refleksi saya di sini, sektor-sektor ini bukan hanya objek teknis, tetapi medan praktik untuk menguji konsep GI secara bertahap, mulai dari skala kecil, seperti satu koridor jalan, hingga skala kawasan. Saya mengajak melihat lingkungan sekitar sebagai laboratorium hidup green infrastruktur. Saya menulis bahwa langkah awal yang bisa dilakukan adalah memetakan area yang sudah menerapkan elemen GI, misalkan rain garden, vegetasi di tepi jalan, atau lahan basah buatan, dan area mana yang masih didominasi oleh elemen abu-abu. Dari pemetaan ini kita membayangkan integrasi perbaikan yang bertahap tanpa harus menunggu proyek besar. Dalam makalah saya menyebut bahwa kampus dan kawasan industri perkantoran memiliki potensi besar sebagai pilot project GI, mulai dari penataan ulang drainase halaman, percobaan permeable pavement, hingga bioretention kecil di area parkir. Bagi saya pribadi, ini mengubah cara memotret lingkungan bukan lagi sekedar tempat kerja, tetapi ruang eksperimen untuk solusi hijau yang bisa direplikasi. Studi kasus dari bioretention untuk mengatasi mikroplastik. Jadi slide ini memuat ringkasan studi kasus yang saya angkat dari jurnal Mufidah dan Suwondo 2023. Penelitian tersebut menguji kemampuan sel bioretention skala laboratorium untuk menghilangkan mikroplastik dari limpasan air hujan jalan. Eh, dari makalah yang sudah saya susun, saya merangkum bahwa limpasan dari berbagai tipe jalan, jalan seperti jalan tol, komersial, dan pemukiman, ternyata memiliki konsentrasi mikroplastik yang cukup tinggi. Bahkan sebanding dengan beberapa sistem air limbah, ketika dialirkan
melalui kolom bioretention berlapis dengan variasi vegetasi. Efisiensi penghilangan mikroplastik mencapai 95 sampai 99%, terutama pada kolom dengan sistem perakaran yang rapat. Refleksi saya, sebelumnya saya cenderung melihat drainase hanya terkait banjir. Studi ini membuka mata saya bahwa infrastruktur seperti bioretention punya peran penting juga dalam kualitas air, termasuk isu baru seperti mikroplastik yang selama ini jarang dibahas di kelas drainase konvensional. Slide ini menekankan relevansi langsung green infrastruktur khususnya bioretention bagi praktek teknik sipil di Indonesia. Saya membayangkan bagaimana konsep kolom bio- bioretention di laboratorium bisa diterjemahkan menjadi bioretention strip di tepi jalan atau pulau parkir, seperti ilustrasi yang saya lampirkan di makalah ini. Seperti ruang-ruang sempit di koridor transportasi yang selama ini hanya dibiarkan beraspal, sebenarnya dapat diubah menjadi perangkat pengendali limpasan sekaligus filter polutan. Di sisi lain, hasil refleksi saya adalah perlunya GI dimasukkan secara eksplisit dalam desain proyek dan RAB. Artinya sejak awal kita mulai menghitung biaya dan manfaat elemen seperti bioretention, bukan menunggu sampai ada dana sisa. Bagi saya, sebagai calon engineer dan facility manager, ini berarti saya harus belajar tidak hanya mendesain struktur, tetapi juga mengkomunikasikan nilai tambah BI eh, kepada manajemen dari sisi resiko banjir, kualitas lingkungan, sampai reputasi kelanjutan perusahaan dan institusi. Slide ini merangkum pergeseran paradigma yang saya alami selama ikuti mata kuliah ini. Pertama, GI bergeser dari sekedar elemen dekoratif menjadi kerangka utama perancangan kota yang menggabungkan fungsi ekologis, hidrologis, dan sosial. Yang kedua, konsep Greenpeace The New Grey menegaskan bahwa solusi hijau dapat mengganti atau melengkapi infrastruktur abu-abu dengan kinerja yang lebih berkelanjutan. Ketiga, manajemen air ini dipahami secara holistik. Tidak hanya soal kapasitas saluran, tetapi juga infiltrasi, penyimpanan, dan peningkatan kualitas air. Dari sisi rekomendasi, eh, saya menekankan pentingnya kolaborasi multidisiplin antara engineer, perencana kota, arsitek, landscape, ahli ekologi dan ekonom, serta perlunya proyek percontohan eh, minimal di kampus dan kawasan industri ataupun perkantoran untuk menguji konsep infrastruktur skala kecil. Bagi saya pribadi, kolaborasi dan pilot project ini adalah jembatan antara teori di kelas dengan praktek yang bisa saya dorong di tempat kerja. Eh, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, saya mengambil poin-poin ringkasan dari Benedict dan McMahon. Selanjutnya ada Mufida, F dan Suwondo. Lalu yang ketiga ada Putri FK, Hidayah E, dan Makhluk F. Selanjutnya ada Rodriguez Rodriguez, P, Franco E, et al. 2020. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan reflective writing mengenai topik green infrastructure. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.